bahwa si V ini tidak bisa menahan rasa sukanya terhadap si Jennie gitu. Halo guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang hubungan Jennie dan Kai. Nah, pasti di antara kalian ada yang request ini kemarin, soalnya aku memang ada baca di komentar bahwa kalian pengen aku membahas Jennie dan Kai. Oke, akan aku bahas sekarang. Nah, jadi pada tahun 2019 awal, tepatnya di bulan Januari, dikabarkan bahwa Jennie dan Kai telah berpacaran. Dan Dispek berhasil mengabadikan bukti-bukti mereka tuh. Nah, jadi kita akan masuk ke topiknya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk bunyikan notifikasi loncengnya. Kalau begitu, kita langsung masuk ke topiknya ya. Check it out. Nah, para fans di seluruh dunia, khususnya Blink dan EXO-L, khususnya juga Tiny Shippers, ya, mereka tuh mendapat kejutan di awal tahun 2019 dengan kabar kencan Jennie dan Kai pada awal bulan. Pada hari Selasa tanggal 1 bulan 1 tahun 2019, sosok Kai EXO dan Jennie Blackpink ini menjadi trending di sosial media. Dimana-mana ada lah pokoknya. Aku buka Facebook pertama kali langsung ada di Sompi, di Alkipo, banyak banget, banyak lagi. Terus aku buka Twitter juga ada Jennie dan Kai EXO lagi. Terus aku buka di Instagram sama gitu juga beritanya. Berturut-turut pokoknya beritanya penuh dengan Jennie dan Kai berpacaran. Dan ternyata Dispek ini kayak lambituranya Korea Selatan gitu lah ya. Dia tuh selalu mendapatkan berita tentang artis-artis K-pop yang berpacaran gitu, yang terciduk gitu lah ya. Nah, jadi si Dispek itu pada saat itu baru saja mengungkap bukti foto kedekatan Jennie Blackpink dan Kai EXO. Dalam beberapa foto yang diunggah oleh Dispek, Kai tampak menjemput Jennie dengan menggunakan mobilnya. Nah, pada foto pertama itu si Kai keluar dari gedung dengan memakai mantel tebal dan membawa ponsel. Kai juga memakai beanie di atas kepalanya untuk menutupi wajahnya. Dan shawl juga tuh, jadi hanya separuh gini lah untuk menutupi wajahnya dari beberapa paparazzi gitu. Untuk di foto kedua, Jennie tampak berjalan menuju mobil hitam. Jennie juga memakai shawl, mantel tebal, dan beanie yang berwarna coklat. Sama seperti Kai gitulah, cara fashionnya sama kayak Kai gitulah. Nah, si Jennie juga tampak membawa ponselnya. Nah, ketika itu kan si Jennie lagi membuka pintu mobil hitam tuh yang dia datangi. Jadi ketika pintu mobil dibuka sama si Jennie, sosok seorang pria yang diduga itu sebagai Kai duduk di kursi supir. Jadi di situ Kai diduga menjemput si Jennie tuh. Gak sampai situ aja, si Jennie sama si Kai pun tampak sedang jalan-jalan di sebuah taman yang sepi pada cuaca musim dingin gitu lah, musim salju gitu. Habis mereka pakai mobil hitam ya kan, pergi ke taman yang sepi gitu. Tapi sebelum mereka dikabarkan pacaran, si Jennie sama Kai ini udah sering kode-kodean gitu. Kayak mereka tuh sering pakai baju kembar. Nah, dan juga si Kai sama si Jennie ini pada tahun 2018 ini sama-sama pernah berfoto di Menara Eiffel di waktu yang sama, di hari yang sama pula itu pada tanggal 3 Oktober 2018. Nah, jadi ceritanya kayak foto sendiri di dekat Menara Eiffel, kemudian Jennie juga foto di dekat Menara Eiffel sendiri juga. Ini kemungkinan bahwa Kai mengambil foto Jennie dan Kai diambil fotonya oleh Jennie gitu. Jadi mereka tuh merahasiakan hubungan mereka dengan cara foto sendiri-sendiri. Jadi ini kemungkinan bahwa Kai sama Jennie itu udah pacaran lama sebelum dari Dispek itu, udah pacaran dari 2018 gitu. Jadi foto-foto tersebut yang ada di Menara Eiffel membuat netizen dan para penggemar lainnya itu heboh. Nah, kabar kencan Jennie dan Kai menuai kontroversi mengingat si Jennie dilarang berpacaran di agensi YG Entertainment. Ada banyak warganet yang tidak percaya, tapi satu lagi juga ada yang mendukung, ada pro dan kontra lah, ada yang tidak menyukainya, ada yang mendukung mereka juga gitu. Nah, pada awalnya pihak YG Entertainment sendiri mengaku tak mengetahui hubungan soal Jennie Blackpink dan Kai EXO. Namun kemudian beberapa belakangan ini YG Entertainment memberi tanggapan yang mengejutkan. Katanya dia itu sopir Ubernya Jennie, itu bukan Kai gitu. Nah, si Jennie nggak tahu kalau itu si Kai gitu. Gimana sih? Aku kurang ngerti juga pada bagian tanggapan si YG Entertainment gitulah. Pokoknya yang penting dikabarkan bahwa Jennie dan Kai itu udah dikonfirmasi oleh SM Entertainment bahwa mereka tuh udah berpacaran. Oke, dan itu udah fix. Nah, khusus dengan judulnya, bagaimana dengan kabar V BTS? Nah, oke, memang ini nggak ada sangkut pautnya ya bagi orang-orang yang tidak mendalami
tentang Tiny ya kan. Jadi kok bisa ada VBTS pula disangkut pautkan sama Jennie dan Kai gitu. Oke, dan untuk si persnya Tiny nyambung aja gitu bagi kita ya nggak sih, bagi kita nih. Nah, bahwa habis hubungan Jennie dan Kai dikonfirmasi telah berpacaran, habis itu kan nggak lama ada GDA 2019 kan. Nah, pada saat itu si Jennie ini kan udah memiliki hubungan khusus dengan Kai kan. Jadi semua warga Korea Selatan tuh udah tahu lah ya, termasuk dengar-dengar dari kupingnya BTS juga. Nah, pada saat itu kan banyak yang jodohi V sama Jennie. Jadi membuat si persnya Tiny tuh runtuh gara-gara hubungan Jennie dan Kai. Jadi kayak down gitu Tiny si pers. Pada saat GDA 2019, yang kayak video kemarin yang aku lihat si Tiny momen itu, bahwa V sama Jennie tidak memiliki banyak momen di tahun 2019. Karena apa? Karena diduga Jennie dan Kai itu telah berpacaran. Jadi membuat V menjadi jaga jarak dengan Jennie. Jadi tidak saling tatapan tuh. Begitu juga dengan Jennie, menjaga hatinya tetap untuk kekasihnya gitu. Jadi di acara GDA 2019 itu V-nya tidak tampak bersemangat seperti biasanya yang kita ketahui di MMA, terus di SMA, di Gayo Daejun. Dia kan biasanya itu energik gitu kan kalau udah ada Blackpink gitu, saat Blackpink tampil gitu. Ini malah tidak, dia tuh sangat penyendiri gitu lah, gak banyak bicara gitu. Karena apa? Ini kemungkinan karena dia tahu bahwa Jennie dan Kai pacaran. Jadi kalian tahu kan kalau Big Hit itu melarang artis-artisnya berpacaran. Jadi kan si V ini nggak bisa sih nembak si Jennie gara-gara berpacaran. Jadi dia tuh bisa apalah ya udah diduluin sama Kai gitu. Terlihat bahwa Jennie juga mengkode-kodein si V dari tatapannya itu. Cuman ya gimana, V nggak boleh pacaran, jadi ya udah kode-kodean aja. Tapi nggak tahu juga kenapa si Jennie memilih Kai gitu ya. Ya karena mungkin Jennie dari dulu udah ngefans sama Kai, soalnya dia memang udah ngefans sama Kai sih dari dulu ya kan, sebelum jadi artis si Jennie itu. Nah, juga bahwa bukti V sedih atas kabarnya Jennie dan Kai bisa dilihat saat Jennie nampil solo. Pada saat Jennie nampil solo tuh V itu nggak bergairah sama sekali gitu loh. Ya kayak dia merasa sedih gitu atas hal yang menimpanya gara-gara Jennie dan Kai itu pacaran. Jadi dia diem aja murung aja sambil bawa tongkat gitulah. Tapi saat Jennie sudah selesai tampil, dia menunjukkan sedikit senyumnya untuk Jennie gitu. Bahwa si V ini tidak bisa menahan rasa sukanya terhadap si Jennie gitu. Menurut kalian gimana? Nyambung nggak sih apa yang aku bilang ini sama hubungan Jennie sama Kai si V ini? Kalau nyambung kan komen di bawah ya. Kalau nggak nyambung ya udahlah. Abaikan aja, ini cuman perasaan haluku kok. Ini nggak fakta, ini cuma kata-kataku aja. Kalian jangan ikutin kali, oke? Jadi kayak gitulah, kasihannya Bang V. Tapi untungnya si Jennie dan Kai itu kan udah putus. Tapi masih ada yang beranggapan bahwa mereka tuh sebenarnya nggak putus, tapi mereka tuh sedang menghindari paparazzi, netizen. Jadi seolah-olah mereka tuh putus gitulah. Tapi aku nggak tahu juga putus atau tidak. Mungkin pihak agensi mereka mengatakan putus supaya mereka tuh tidak diganggu lagi sama paparazzi di luar sana gitu. Dan supaya mereka tuh bisa fokus sama karir mereka tanpa ada hujatan gitulah ya. Jadi ada beberapa komentar dari netizen, salah satunya tuh seperti ini. Aku yakin mereka tuh sebenarnya nggak putus Januari lalu. Banyak hal terjadi setelahnya yang nggak mungkin selalu kebetulan membuatku mempercayainya. Memang mereka bukan yang terpintar dalam menyembunyikan sesuatu. Tapi aku pikir mereka tuh putusnya nggak awal Januari gitu. Masa baru pacaran udah langsung putus sih gara-gara bagian itu aja. Mungkin mereka putus di antara bulan Mei atau setelahnya, entahlah gitulah kata netizen itu. Cukup masuk akal juga sih karena mereka baru dikabarkan berpacaran tapi nggak lama itu putus gara-gara banyak netizen yang tidak menyukai hubungan mereka, juga tidak fokus pada karir mereka gitu. Kemudian komentar dari netizen yang lain, dia berkata kalau memang benar Jennie dan Kai masih berpacaran, aku harap mereka berdua bahagia, nggak ketangkep basah lagi gitu. Menurut kalian gimana? Apakah Jennie dan Kai masih berpacaran? Lalu bagaimana nasibnya BTS yang para penggemar Tiny Shippers ini? Mungkin dalam hati Tiny Shippers ya kan, semoga mereka memang putus lah, nggak benar-benar pacaran lah. Ayo kasih kesempatan untuk BTS mendekati Jennie, walaupun mereka cuma sebagai TTM, iya kan?
Sama, aku juga berpikir kayak gitu kok. Oke, menurut kalian bagaimana dengan topikku kali ini? Menegangkan, mencengangkan, atau cuma halu-haluan? Komen di bawah. Dan terima kasih telah menonton videoku sampai habis. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian seperti like, comment, dan subscribe. See you next time on my next video. Bye bye. Assalamualaikum.